Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang mengolah data mengenai keefisienan inovasi produk pen cleaner otomatis atau pembersih kaca otomatis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Julian Amardita Pratama, NPM 05 19 10 10 12. Yang kedua, Agatha Rizky Rahmadani, NPM 05 19 10 10 23. Yang ketiga, Cahaya Ramadanti, NPM 05 19 10 10 25. Yang keempat, Safira Hasna Marilia, NPM 05 19 10 10 32. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, saya serahkan kepada Agatha. Silakan. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang produk yang menjadi rancangan pada penelitian ini adalah pembersih kaca. Banyak sekali desain dan model pembersih kaca yang menjadi inovasi yang sangat diminati dari kalangan konsumen. Inovasi pembersih kaca kali ini adalah penambah seperti gagang yang dapat diatur kepanjangannya sesuai kebutuhan. Tempat penyemprotan otomatis yang air sabunnya bisa disemprot sesuai keperluan dan dilengkapi dengan bagian pembersih yang tersebut dari karet dan serat kain. Rancangan ulang ini dibuat agar efisien saat digunakan. Definisi perancangan. Perancangan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menganalisis, menilai, memperbaiki, dan menyusun suatu sistem, baik sistem fisik maupun non-fisik yang optimum untuk waktu yang akan datang dengan memanfaatkan informasi yang ada. Artinya, tahap pertama seorang perancang menetapkan dan mengidentifikasikan kebutuhan. Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan ide-ide yang akan dilahirkan berbagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan tadi, dilakukan suatu penelitian dan penganalisaan terhadap berbagai alternatif yang ada, sehingga perancangan yang akan dapat memutuskan suatu alternatif yang terbaik. Definisi pengembangan. Pengembangan produk merupakan usaha meningkatkan mutu dari barang atau jasa dan penemuan barang atau jasa baru yang akan menambah kepuasan konsumen. Dari pengertian pengembangan produk tersebut tampak sekali bahwa segala bentuk barang dan jasa yang dihasilkan selalu berkaitan dengan kepuasan konsumen. Inovasi produk. Inovasi produk adalah menciptakan menciptakan produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga muncul minat beli terhadap produk tersebut yang antara proses dan lingkungan yang mendukung. Di samping itu, keberhasilan inovasi yang dilaksanakan haruslah bersifat terus-menerus dan bukan terlaksana secara insidental. Oleh sebab itu, maka perusahaan diharapkan menciptakan pemikiran-pemikiran baru, gagasan yang baru, menawarkan produk inovasi, serta memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan. Pembersih kaca. Pembersih kaca yaitu suatu alat yang digunakan untuk membersihkan kaca dari kotoran atau debu yang menempel. Dari inovasi produk kali ini menambahkan komponen pendukung yang lebih efisien dan efektif. Botol spray yang menyemprotkan cairan secara otomatis dan menyebar sempurna. Gagang yang dapat diatur panjang pendeknya sesuai dengan kebutuhan. Dipadu-padakan dengan wiper berupa karet pembersih dan diakhiri dengan penggunaan lap fiber untuk menampung air atau kotoran dari wiper sehingga hasilnya lebih maksimal.
Manfaat dari pembersih kaca, 1. Membersihkan kaca jendela dengan optimal. 2. Praktis dan menghemat waktu. Adapun kelebihan pembersih kaca, 1. Penyemburan dari penyemprotan kuat, halus, melebar, dan merata. 2. Pembersih kaca tersebut mampu menyebar noda kering. Yang kedua, membersihkan kaca tersebut mampu menyerap noda kering maupun basah dengan baik. Yang ketiga, tongkat pembersih tersebut dari aluminium yang kokoh sehingga produk ringan dan mudah dibawa. Dan yang keempat, praktis dan efisien untuk membersihkan kotoran. Kekurangan dari pembersih kaca, 1. Sulit menjangkau kaca yang terlalu pendek. Dan yang kedua, sulit menjangkau kaca yang terlalu tinggi. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitiannya, yang pertama, membuat produk inovasi yang lebih memberikan nilai guna. Yang kedua, mempermudah suatu pekerjaan, khususnya dalam membersihkan kaca, baik di kantor maupun di rumah tangga. Yang ketiga, memperkuat daya saing penjualan produk di kalangan pekerja kantoran, pekerja hotel, maupun rumah tangga. Yang keempat, mempercepat proses pembersihan kaca dikarenakan tidak perlu melakukan lebih dari 2 kali proses tanpa mengurangi hasil pembersihan kaca tersebut. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan sebuah inovasi dari sebuah produk sehingga mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Yang kedua, memberikan berbagai pengetahuan yang lebih kepada masyarakat maupun pembaca bahwa tentang kelebihan produk maupun kekurangan yang terdapat pada produk yang kami buat. Yang ketiga, meningkatkan nilai jual produk. Kemudian, bab 4, metodologi penelitian. Pada jenis penelitian ini, menggunakan metode penelitian deskriptif. Karena penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Sehingga metode penelitian satu ini fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya. Kemudian metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup yang dimana disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih salah satu dari jawaban yang telah disediakan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai inovasi produk pembersih kaca dari responden. Kemudian populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pekerja yang seluruhnya berjumlah 60 orang. Dalam penelitian ini, sampel diambil menggunakan rumus Lopin. Rumus Lopin ini biasanya digunakan dalam penelitian dengan menggunakan metode survei. Besar sampel yang telah diperhitungkan dengan rumus Lopin sebanyak 52 orang. Kemudian skala pengukuran variabel. Skala pengukuran variabel dalam penelitian ini mengacu pada skala Likert, di mana masing-masing dibuat dengan menggunakan skala 1 sampai 5 kategori jawaban, yang masing-masing jawaban diberi skor atau bobot, yaitu banyaknya skor antara 1 sampai 5 dengan rincian, jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1, jawaban tidak setuju diberi skor 2, jawaban netral diberi skor 3, jawaban setuju diberi skor 4, jawaban sangat setuju diberi skor 5. Kemudian teknik analisis data. Tahap-tahap pengolahan data analisis data hasil penelitian ini adalah yang pertama memeriksakan akan kelengkapan jawaban. Pada tahap ini data yang diperoleh diperiksa kembali untuk mencari jawaban dari kuesioner yang tidak lengkap. Yang kedua, menghitung jumlah atau frekuensi dari masing-masing jawaban dalam kuesioner. Bab 5, hasil dan pembahasan. 5.1 Pengumpulan data. Menganalisis kegunaan dan minat masyarakat berdasarkan hasil tanggapan responden dari variabel indikator yang kami buat pada kuesioner mengenai inovasi produk pembersih kaca. Variabel indikator yang diubah menjadi pertanyaan dalam kuesioner digambarkan langsung dalam tabel deskriptif frekuensi sehingga dapat diketahui persen, frekuensi, skor, dan kategori. Di sini ada tabel deskriptif frekuensinya. Kami membuat 11 pertanyaan
dengan pertanyaan pertama atau unit 1, yaitu apakah Anda setuju bahwa produk tersebut efektif dan efisien saat digunakan? Unit 2, apakah Anda setuju bahwa produk tersebut efisien untuk membersihkan kaca tanpa harus menggunakan 2 alat? Yang ketiga, apakah Anda setuju bahwa produk tersebut sangat praktis? Yang keempat, apakah Anda setuju bahwa model produk tersebut memiliki ukuran yang pas? Yang kelima, apakah Anda setuju bahwa desain produk tersebut fleksibel? Yang keenam, apakah Anda setuju bahwa Anda merasa produktif saat menggunakan produk tersebut? Yang ketujuh, apakah Anda setuju bahwa produk tersebut sesuai dengan kebutuhan Anda? Yang kedelapan, apakah Anda setuju bahwa produk tersebut dapat menghemat waktu Anda? Yang kesembilan, apakah Anda setuju bahwa produk tersebut dapat menyerap dengan baik? Yang kesepuluh, dari pertanyaan di atas, apakah produk tersebut cocok digunakan di rumah tangga? Dan pertanyaan yang ke-11 terakhir, dari pertanyaan di atas, apakah produk tersebut cocok digunakan di kantor atau di hotel? Dan kami di sini mendapatkan N atau responden sebanyak 57 orang dengan berbagai macam mahasiswa, ibu rumah tangga, bahkan pekerja. Dan dari unit 1 sampai 11 kami mendapatkan skor rata-rata 230 dengan kategori tinggi, dengan total skor yaitu 2.569 dan rata-rata skor 233,545 yang termaksud dalam kategori tinggi. Selanjutnya, analisis. Berdasarkan pengolahan data dari menganalisis variabel dan indikator pada pembersih kaca, diperoleh skor keseluruhan dengan rata-rata yaitu 2.569 yang terhitung pada angka 233,5455, termaksud ke dalam kriteria interpretasi skor tinggi dari setiap unit mulai dari unit 1 hingga unit 11. Dengan begitu, menyatakan bahwa responden sangat cenderung lebih menyukai penggunaan pembersih kaca yang sangat efisien. Hal ini harus dipertahankan dan memberikan inovasi baru mengenai alat rumah tangga lainnya. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan dari 57 responden, analisis dasar kuesioner di atas dapat diketahui beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, responden berminat dengan pembersih kaca ini dikarenakan pembersih kaca ini efektif, efisien, dan praktis dalam penggunaannya. Yang kedua, pembersih kaca sangat mempermudah manusia dalam membersihkan kaca karena sudah tersedia tempat penyimpanan cairan serta pembersih dalam satu alat. Yang ketiga, pembersih kaca cocok untuk ditargetkan pada lingkup rumah tangga, perkantoran, dan perhotelan. Saran, engsel pada ujung gagang pembersih kaca ini mudah digunakan dan ringan sehingga perlu adanya penyimpanan yang tepat agar engsel tersebut tidak tertekan oleh benda lain sehingga tidak mengeluarkan cairan pembersih yang berlebihan. Di sini ada poster yang telah kami buat. Namanya itu Panela, yaitu pen cleaner otomatis. Dengan produk description, yaitu ada produk benefit atau manfaat produk, ada how to use atau cara kerja, ada part of pen cleaner atau bagian-bagian dari pen cleaner pembersih kaca, dan quality value of product atau nilai mutu dari produk. Di sini produk benefitnya yaitu dapat menghemat waktu dan tidak perlu membawa 2 alat ketika membersihkan kaca, yaitu lap pembersih dan semprotan untuk cairan. How to use atau cara kerjanya yaitu dengan membuka isi botol, lalu isi botol tersebut dengan cairan pembersih kaca
yang telah ditambah dengan air. Lalu pasang botol tersebut pada tempatnya dan pembersih kaca pun siap untuk digunakan. Lalu part of pen cleaner atau bagian-bagian dari pembersih kaca, ada part of switch atau engsel. Pada bagian ini terdapat engsel yang bisa ditekan untuk menggerakkan botol agar bisa disemprot airnya. Lalu ada part of stem. Bagian ini adalah bagian untuk mengatur panjang pendeknya gagang. Karena kami di sini panjangnya 40 sama 40, kalau ditotalin berarti panjang dari pen cleaner ini 80 cm. Lalu ada part of bottle atau tempat penyimpanan dari cairan pembersih kaca. Lalu ada part of material and rubber. Di sini terdapat wiper dan kain fiber. Di sini ada karet untuk mengelap kaca dan di bawahnya ada kain untuk dari tetesan yang sudah jatuh ke bawah bisa langsung diserap oleh kain tersebut. Lalu di sini ada nilai mutu dari suatu produk atau quality value of product. Tongkat pembersih terbuat dari aluminium. Sehingga tongkat ini ringan dan pembersih kaca ini mudah dibawa. Lalu semburan dan semprotannya dari botol ini halus, melebar, dan merata. Lalu kain pembersih mampu menyerap noda kering maupun noda basah. Sekian yang saya jelaskan untuk poster, dilanjutkan oleh Amar. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan tentang mengolah data mengenai keefisien inovasi produk pen cleaner otomatis atau pembersih kaca otomatis. Apabila terdapat kesalahan kata dalam penjelasan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.